Lu belum tahu rasanya gimana, Mel. Jadi orang yang seumur hidup rasanya terus-terusan ditekan sama orang. Bayangin rasanya kayak gimana, Mel. Dan gue kasih tahu sama lu ya. Kalau lu sayang sama pangeran, lu peduli sama pangeran, harusnya lu gak ngelakuin itu, Mel. Sorry, Mel. Sorry banget. Gue terpaksa ngomong kayak gini sama lo. Paling gak lo sadar sama apa yang telah lo perbuat. Paham? Ih, kita tuh bener-bener jahat banget ya. Gue sebegitu gak berharganya apa sampai-sampai dia berani ngelawan gue. It's because I'm blind, gue buta sekarang. Jahat banget. Tenang ya Mel, jangan lo dengerin ya kata-kata nyata. Kan lo tau sendiri dia kalau ngomong suka sembarangan. Dia tuh jahat banget, yo. Nanti dia gue tegur ya. Gue bakal ingetin sama dia supaya lebih hati-hati lagi kalau ngomong. Gue ngewakilin Nata, gue minta maaf ya. Sorry. Gue mulai males deh kalau lihat Mel caper sama Gio. Hah, Gio kan pasti gampang banget kemakan sama air mata palsunya Mel. Ata kelewatan banget sih. Dia nggak sadar apa? Kata-katanya barusan nyakitin hatinya Mel. Gue pergi dulu ya. Bete banget gue. Ayo. Dibutuhkan segera pelayan resto. Wah, pas banget nih buat gue. Semoga aja gue dapet shift pagi supaya sesuai sama jadwal kuliah. Supaya ibu gak curiga. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya Pak. Saya tertarik untuk melamar kerja di restoran ini. Oh, sebelumnya punya pengalaman kerja di restoran mana? Kalau pengalaman kerja jujur saya belum punya Pak. Tapi saya orangnya cepat belajar kok Pak. 2 kali diajarin saya pasti langsung bisa. Dan itu dijamin. Gini sih Mbak, saya tuh sebenarnya lagi cari pelayan yang cowok Mbak. Soalnya kerjaan yang saya tawarin ini cukup berat loh. Saya kuat kok Pak. Saya bisa pasti ngerjain apapun yang Bapak suruh. Saya nggak akan ngecewain. Aku sampai nggak bisa tidur semalaman. Gara-gara terus mikirin pangeran. Sampai sekarang aku nggak dapet kabar dari dia. Kayaknya tekad anak itu udah bulat untuk tinggal di luar rumah. Padahal aku udah nggak kasih fasilitas sama dia. Gimana kalau sampai pangeran nggak balik lagi sama Mel ya? Bisa kacau semuanya. Hancur semuanya. Aku harus hubungi Jeffrey. Halo, Jeffrey. Kamu cari tahu keberadaan pangeran ya. Cari tahu sampai dapat dia ada di mana. Kalau perlu, kamu kerahin semua anak buah kamu untuk cari pangeran.
Terus kasih kabar ke saya begitu kamu dapat ya. Oke. Linda, aku pikir pangeran tadi. Ya, Lin. Ada apa? Apa? Ada orang demo di depan kantor. Ya udah. Saya siap-siap dulu. Saya langsung ke kantor sekarang. Kamu handle dulu sampai saya datang ya. Tapi gue harus cari kerja nih. Daripada gue kayak gini, gak jelas mau ngapain. Disuruh nyapu, ngepel, bersih-bersih lagi sama Pak Regar. Mending kalau gue dibayar. Ini kerja secara sukarela. Capek doang yang ada. Aduh, mana gue lapar banget lagi. Tadi kan gak sempet sarapan. Gue tahu. Mendingan gue telepon Atta sama Gio, gue suruh mereka traktirin gue sarapan. Tapi jangan deh. Gue nggak boleh ngerepotin Atta sama Gio. Belum ditambah, kalau ntar papa tahu, pasti mereka kena masalah. Ya nggak apa-apa. Yang paling penting, sekarang gue udah terbebas dari Mel, dari papa, dan dari dedinya Mel. Nggak ada lagi tuh yang mengganggu telepon gue. Ya iyalah, udah gue blok. Tapi serius deh, gue harus cari kerjaan nih. Gue nggak bisa begini terus. Dibutuhkan pelayan restoran. Pas banget nih. Ya meskipun gue pernah sih sebelumnya kerja di restoran dan pengalaman itu kurang baik. Tapi nggak ada salahnya kan gue mencoba lagi. Mas mau ngelamar jadi pelayan di sini? Iya Pak, saya lagi mau ngelamar. Bapak manajernya ya? Iya. Kenalin Pak, nama saya Pangeran Alexander. Saya lulusan sarjana perpelayanan. Saya udah kerja di berbagai restoran di Indonesia dan Asia Pasifik. Jadi kalau Bapak nyari pelayan, saya orang yang paling tepat. Secara postur sih menjanjikan buat jadi seorang pelayan. Orangnya juga percaya diri, sepertinya kerjanya bagus. Ya udah kalau gitu, saya terima kamu kerja di sini. Tapi saya trial dulu 3 hari ya. Kalau emang kerja kamu bagus, kamu bakal kerja terus di sini. Nggak masalah sama sekali Pak. Saya yakin kok Bapak nggak akan kecewa sama saya. Restoran Bapak ini bakal rame karena pelayanan saya yang nomor 1. Saya suka sama semangat kamu. Ya udah kalau gitu kamu langsung ke belakang ganti baju, ya? Makasih ya Pak. Ya. Kalau usus goreng ada di sini, dia pasti bangga lihat kemajuan gue. Tugas kamu itu catat orderan dari pengunjung. Oke. Terus kamu ambil makanan dari dapur. Oke. Terus anterin ke meja pengunjung di sini. Gampang kan? Siap Pak. Kamu itu saya training dulu sama karyawan yang satu lagi yang baru. Kamu sini. Nah, kalian itu di sini kerja satu tim, satu shift, kerja dari pagi sampai sore. Mungkin bisa saling kenal biar kerja lebih baik. Boleh, bener Pak. Kita harus berbaur sama usus goreng. Udah gue duga. Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Lo yang ngapain di sini? Pak, dia
ngapain di sini Pak? Kok pakai seragam yang sama saya? Iya, saya baru terima dia kerja. Jadi kalian sudah saling kenal? Enggak, Kenal, enggak. kenal. Pak, saya mohon Pak, saya nggak mau kerja satu shift sama dia. Pindahin aja Pak, jam kerja dia ke malam atau subuh sekalian. Enak aja. Emangnya gue ayam kerja subuh-subuh? Pak, ini nih Pak, ciri-ciri pegawai baru. Masa nggak sopan sama bos? Baru kerja, mau nyuruh-nyuruh bos? Memalukan. Kalian udah kelihatan saling akrab ya di sini ya. Jadi bagus dong, ya kan? Jadi kerjanya bisa lebih enak, bisa lebih baik. Nah, kamu Putri, kamu ikut ini cara kerja dia. Dia ini pengalaman banget kerja di seluruh restoran Indonesia udah dijelajahin. Dan Asia Pasifik. Nah, dengar. Ya kan? Jadi kamu ikutin dia, ya? Saya tinggal dulu. Oke Pak. Pengalaman dari mana? Bohong banget nih batu bata. Dia pasti ngibulin Pak Billy. Parah. Lagian ngapain juga sih nih orang ngelamar kerja di sini? Kotor. Sendiri. Kotor. Ah,